Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Salam adik-adik. Nah, seperti biasa kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu untuk hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah, kita angkat dulu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum ibadah kita masuk melalui saat teduh, kakak perkenalkan dulu yang membawakan agenda kita pada minggu hari yang bahagia ini oleh Amang Sintua Ermanuru, dan yang membawakan firman buat kita pada minggu yang berbahagia ini oleh Abang Yusuf Patar Majusi Matupang S. Sarjana SI atau Sarjana Teologi ya sayang. Nah adik-adik, kakak tanya, apa kabarnya sayang hari ini? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Sebelum kakak Uli angkat lagi lagu pujian, silahkan adik kakak yang cantik, yang manis, yang baik hati, bukalah Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma, pasal 12, dimulai dari ayat 17 sampai 21. Perjanjian baru ya sayang, buka ya dek. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Nah, firman kita pada minggu yang bahagia ini dari kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kitab Perjanjian Lama ya sayang ya, kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, yang memimpin ibadah kita pada minggu yang berbahagia ini, saya adalah Kak Uli Purba, didampingi oleh kakak kita Kakak Natasha Bersiregar. Nah, tim musik kita diiringi oleh organis kakak Evelyn dan bagian musik Batak adalah Abang Gabriel Hutasoid. Tidak lupa juga multimedia kita dipimpin oleh Abang Wahyu, Abang Theo, Bang Stephen Sianipar.
Oke sayang, nah kita angkat lagi pujian. Hari ini kurasa bahagia baru memasuki saat teduh. Silakan kakak. Adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.
Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat lagi lagu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengar hukum Tuhan, titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagi pujian dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah, marilah kita membuka Alkitab kita untuk epistel pada ibadah kita pada pagi hari ini yang tertulis di Rom pasal 12 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Rom pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagi pujian dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman rasuli, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Halo adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita hari ini, Abang akan pimpin berdoa. Adik-adik semuanya, ayo kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami dapat berkumpul untuk ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberikan pemahaman kepada kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik semuanya, ayo kita buka Alkitab kita yang diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah, Abang akan membacakannya untuk kita semua, adik-adik di rumah bisa mengikutinya juga. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, itu dia adik-adik bacaan kita hari ini. Nah, sebelumnya Abang akan bilang bahwa 17 Agustus kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, ini kira-kira menurut adik-adik yang kita bahas hari ini apa nih? Coba pikirkan sebentar. Nah, betul sekali adik-adik, pahlawan. Nah, bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam pahlawan dari berbagai macam daerah. Nah, salah satu contohnya itu Jenderal Sudirman, kemudian Cut Nyadin, nah, kemudian R.A. Kartini masuk ke dalam itu juga. Nah, tetapi bukan itu adik-adik yang kita mau bahas. Yang mau kita bahas adalah pahlawan di keluarga kita. Nah, kenapa? Kenapa pahlawan di keluarga kita? Nah, kalau adik-adik lihat di bacaan Alkitab kita hari ini, Amsal 4 ayat 1 sampai 4, itu ada tertulis rumah. Nah, kira-kira yang adik pikirkan atau adik-adik bayangkan, apa sih rumah itu? Rumah. Rumah itu kan tempat kita tinggal kan? Nah, di mana kita tinggal bersama keluarga kita. Atau di rumah juga kita punya hewan peliharaan, jadi kita tinggal bersama dengan hewan peliharaan kita. Nah, itu begitu menarik adik-adik. Nah, dengan adanya anggota keluarga kita dari mulai mama, papa, kakak, abang, opung. Nah, itu salah satu atau bisa dibilang itu pahlawan bagi kita adik-adik. Kenapa? Kenapa bisa dibilang itu pahlawan bagi kita? Karena kita diajarkan pengetahuan. Misalnya adik-adik diajarin sama mama tentang menabung, atau diajarin sama papa juga tentang kita harus menabung. Nah, yang kedua, misalnya adik-adik diajarkan sama kakak, abang tentang pelajaran di sekolah, sehingga adik-adik paham pelajarannya. Nah, belum lagi sekarang ini kan sedang pandemi nih, ya kan? Adik-adik sekarang ibadah online di rumah. Nah, jadi
bukan hanya ibadah online, tetapi sekolah online juga di rumah, ya kan? Nah, jadi di rumah itu kita banyak sekali bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang atau aktivitas kita lakukan yang di luar, sehingga jadi di dalam rumah adik-adik. Misalnya adik tidak sekolah lagi offline tetapi online, ya kan? Nah, jadi begitu penting rumah itu. Ternyata adik-adik, karena di rumah kita mendapatkan pengajaran. Nah, tentunya pengajaran yang baik, pengajaran yang mencerminkan kasih sayang, ya kan? Dan juga pengajaran yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita kelak, adik-adik, di masa yang akan datang. Nah, karena kita sudah mendapatkan pengajaran tersebut dan kita mendapatkan rasa kasih sayang itu di rumah, nah kita harus bisa memancarkannya juga di rumah, adik-adik. Salah satunya kita, karena aktivitas di rumah sekarang banyak, kita bisa bantuin mama tuh, entah nyuci piring, entah bersihin rumah, ya kan? Atau kita bisa bantuin melipat kain, ya kan? Nah, jadi dimulai dari rumah kita bisa memancarkan rasa kasih sayang yang kita rasakan itu, adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata kasih Tuhan mengiringimu. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan yang kita alami di rumah kita, adik-adik, menjadikan terang bagi kita. Lagu ini akan abang nyanyikan untuk kita semua dan mengingatkan kita, Tuhan telah memberikan terang-Nya kepada kita dimulai dari rumah kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas terang-Mu yang telah kami rasakan di rumah kami sampai saat ini. Dan kiranya kami dapat memancarkan terang-Mu dimulai dari rumah kami juga ya Tuhan, sampai kepada di luar rumah kami. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih karunia-Mu kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita angkat lagu pujian, kita tutup ibadah, kita mengumpulkan persembahan kita ya nak. Kita angkat lagu pujian dengan lagu Sombama Jehovah di Batata. Amin haleluya, si
Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan sayang. Jangan lupa koreksinya enak ya.